Kita akan melanjutkan video yang kemarin, yaitu masih di playlist yang sama, Kotlin Android Studio dasar. Kemarin di episode 1 kita sudah membahas tentang dasar-dasar Kotlin dan Android Studio. Bagi yang belum menonton silahkan tonton dulu episode 1-nya. Sekarang beralih ke episode 2 dari Kotlin Android Studio dasar dengan judul User Interface atau UI dasar. Apa sih yang akan kita pelajari di video kali ini? Yang pertama itu adalah membuat layout dengan XML. Kemudian ada memahami constraint layout. Kemudian ada widget-widget juga, tombol, teks, gambar, dan lain-lain. Kemudian ada juga properti UI-nya. Ada font, size, warna, mungkin padding, margin, dan sebagainya ya. Kemudian ada juga kita mengelola inputan ya, inputan dari kita. Kemudian kita akan menampilkannya sebagai pesan atau dialog. Oke baik, kita buka project yang kemarin ya, yang kemarin sudah dibuat di episode 1. Kita lanjutkan, kita buka saja. Di episode 1 juga kita belajar membuat XML ya, sudah dasar-dasarnya kayak gini. Kita akan melanjutkan saja. Nah, di sini kemarin juga udah membuat constraint layout ya, dengan isinya ada text view di tengah, kemudian ada button juga di paling bawah. Nah, setelah itu kita akan menambahkan beberapa layout lagi ya, yaitu ada teks, segala macam ya tentunya. Untuk constraint layout ini, untuk menempatkan misalkan kayak kemarin ya, menempatkan text view supaya di tengah, maka kita harus mengatur constraint-nya, yaitu constraint top. Nah, ini untuk top of top ya. Jadi kalau constraint itu ada beberapa ya. Ada yang namanya constraint top, ada constraint bottom, dan constraint star ya, constraint star, constraint end. Oke, biar lebih jelas kita coba hapus ya. Kita coba buat ulang. Misalkan kita akan membuat suatu layout, ada inputan, ada juga teks. Misalkan kita bikin text view gitu ya. Match parent. Nah, kalau match parent itu pasti gak usah di constraint ya, ke start dan end-nya, kiri dan kanannya gak usah. Kita perlu constraint atas atau bawah itu doang. Nah, setelah itu baru kita constraint. Kalau kita constraint-nya ke top, misalkan top to top of parent, ya berarti dia lokasinya akan di atas. Kita coba tambahin teks dulu ya, app name misalkan. Nah, ini kan pasti akan di paling atas. Kalau kalau constraint bottom to bottom of, nah parent dia akan pindah ke bawah. Nah, itu kalau top bottom isinya parent itu pasti mengikuti gitu kan. Kalau top parent paling atas, kalau bottom parent paling bawah gitu ya. Kemudian kita akan tempatkan di paling atas saja ya kalau yang ini. Nah, kita juga akan bikin lagi. Kita akan bikin button misalkan ya, match parent misalkan wrap content. Nah, setelah itu kita bikin constraint-nya kemana? Nah, kita akan button of parent ya. Jadi kebalikan dari text view-nya. Nah, jangan lupa dikasih teksnya ya. Klik gitu. Nah, kemudian ini kan udah kayak gini ya. Kita mau nambahin lagi misalkan di bawahnya. Kita mau nambahin inputan misalkan, tapi kita mau, nah biasanya kan kalau bikin inputan ini edit text ya, kayak gini. Nah, kayak gini ya. Nah, itu boleh saja sih, tapi ada edit text yang lebih bagus lagi dari ini, yaitu kita menempatkan dulu teks input layoutnya yang ini ya, enter. Nah, kemudian di match parent wrap content, kemudian di bawahnya ya, di dalam sininya baru nambahin edit text. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita posisikan di mana? Kita cari posisi yang pengen posisinya di atas tombol misalkan ya. Nah, gimana caranya? Caranya constraint bottom. Nah, yang ini bottom to top of. Nah, kita
cari ID-nya. Ini kan ID-nya belum dipasang ya. ID button menu belum ada. Misalkan kita tambahin ID-nya ya. ID BTN klik misalkan ya. Kemudian nah di sini baru tambahin ya ID button klik. Nah, maka posisinya akan berada di atas button ini karena constraint-nya button to top ya. Artinya bawah layout text input layout nempel ke topnya si button klik gitu. Jadi posisinya akan di atas si button ini. Nah, untuk memberi jarak antara text input layout sama button, kita bisa nambahin margin ya. Margin button gitu. Bebas, ini misalkan 50 dp. Nah, ini kan kepanjangan ya. Nah, gini ya. Jadi bikin marginnya harus di text input layout. Misalkan kita sesuaikan aja 10 aja gitu. Yang penting nggak terlalu mepet. Tambahin deh 14. Nah, cocok ya. Nah, kemudian di edit text ini itu ada macam-macam loh. Ada tipenya. Misalkan ada input tipe tuh ada date. Nah, ini untuk menginput tanggal ya. Kemudian ada juga date time, ada number desimal, number password, dan lain-lain banyak tuh. Kan ada teks juga macam-macam tuh. Ada teks email, ada long message, multi-line. Nah, multi-line ini digunakan untuk yang teks panjang gitu, yang bisa di enter ke bawah. Nah, ini juga untuk password. Password itu bisa di itu ya. Jadi misalkan kita bikin password di sini ya. Nah, ini tinggal si text input layoutnya tinggal tambahin ini aja, password gitu ya. Toggle password, enable true. Nah, kalau password ditambahin password toggle enable true, maka di sininya akan ada ini nih, ada icon untuk buka tutup passwordnya. Jadi bisa disamarkan, bisa juga ditampilkan teks dari passwordnya. Nah, password kan ada dua ya, ada number password sama text password. Kalau number password sih ya ini yang di input cuma angka doang gitu, gak bisa huruf. Kalau teks itu bisa huruf dan angka, karakter juga bisa. Nah, itu kalau password ya. Jadi kalau password itu pastikan di text input layoutnya ada password toggle enable biar bisa dibuka tutup. Kemudian ada juga tipe lain ya, kayak email, time, person name. Nah, ini untuk teks biasa ya, teks nama orang. Nah, ini disesuaikan saja ya dengan apa yang mau diinput gitu. Kita misalkan kita mau input teks biasa aja, misalkan teks gini aja gitu ya. Nah, itu bisa aja ya. Nah, kalau ini kan karena teks biasa jadi ya gak usah pakai toggle password. Nah, kemudian di sini juga ada yang namanya, nah ada counter. Counternya itu bisa di enable, misalkan counter enable true. Nah, jadi di bawah sini itu akan tampil terbesar ya. Nah, di bawahnya akan tampil itu karakternya. Jadi setiap kita ngetik itu akan tampil otomatis gitu, nge-counter berapa karakter yang kita ketik, berapa huruf yang kita ketik, itu bisa langsung ada di sini gitu. Jadi gak perlu bikin codingan lagi gitu. Itu yang mempermudah kita. Nah, kemudian juga yang lain juga ada sih. Ini juga ada error enable, save enable ya. Kemudian bisa juga untuk misalkan max-nya ya. Max length. Nah, ini counter max length. Misalkan maksimalnya hanya boleh 50 karakter gitu. Ya, maka teks yang bisa masuk ke inputan ini hanya bisa 50 gitu, gak bisa lebih dari 50 karakter.
Dan di sini juga pasti akan tampil nih. Nah, 0/50 gitu. Jadi gak bisa lebih dari 50. Gitu ya. Nah, magic kan? Iya dong. Nah, kemudian ini juga di edit teksnya itu ada yang namanya hint ya. Hint itu untuk nampilin misalkan masukkan teks di sini titik 3 gitu. Nah, ini akan tampil nih di sini nih tulisannya. Atau kalau di HTML itu namanya placeholder ya. Kayak gini ya. Jadi bisa juga. Nah, kemudian ini kan bentuk kotaknya kayak gini ya. Bisa diganti gak? Bisa dong. Misalkan ini ada box. Nah, itu ada fillet, non, dan outline. Nah, kalau yang defaultnya itu yang fillet ya. Yang ini yang defaultnya, yang seperti ini. Kemudian ada juga yang outline. Outline ini ya kayak gini. Jadi outline itu dia ada bordernya. Sisi kiri, atas, kanan, bawah itu ada bordernya. Kemudian pas di klik di sini, pas kita masukin karakter, pas kita masukin teks, nah si hintnya itu pindah ke atas gitu. Nah, itu yang bagusnya ya. Kemudian kalau non itu ya kayak gini, nggak ada apa-apanya tuh, bersih kayak gini ya. Nah, bisa ke outline ya. Kita coba yang outline. Nah, kemudian untuk warna, nah kalau warna bisa juga nih ada box background color ya. Bisa pakai dark blue ya kayak gini. Ini kan yang kemarin dibuat ya. Jadi ada color di sini ya. Color. Nah, di sini ada dark blue, kita bikin di sini. Kemudian bisa diubah sih ke warna apapun. Bisa juga masukin kode warna. Nah, ini misalkan putih ya. Kayak gitu warnanya. Nah, kita coba ke putih aja atau kita putih yang di sini. Kita kan kemarin udah bikin ya white kode warna di color.sml. Kita panggil aja nih kode warna di colornya. Caranya add color garis miring white. Nah, sama ya, akan warnanya putih gitu ya. Itu background untuk si text input layout. Kemudian background untuk si button ya, si tombol, kita pakai background tint ya. Jangan background yang ini, tapi yang background tintnya. Kita misalkan pengen pindah ke dark blue. Nah, jadi kayak gitu tuh. Kenapa jangan background biasa? Kalau background biasa itu kita coba ya, jelek misalkan nih. Tuh. Jadi kayak gini ya. Jadi gak ada paddingnya, gak ada roundnya gitu ya. Jadi stylenya jadi hilang gitu ya. Kalau background tint stylenya tetap ada. Nah, tetap round ya. Kemudian di sini juga bisa colornya diganti, tag colornya ya. Misalkan ganti jadi apa ya, hitam misalkan ya, black. Nah, jadi warna hitam ininya. Cuma kan nggak kelihatan ya. Jadi kita set ke warna putih aja. Kemudian kalau kita lihat di sini kan huruf besar semua ya, kapital semua tombolnya. Nah, biar gak kapital gimana? Ya gampang, tinggal di caps. Nah, ini ya, teks all capsnya di false. Nah, kalau false berarti besar kecilnya huruf itu tergantung yang kita inputkan di sini. Misalkan kecil semua, klik di sini misalnya. Nah, jadi kecil semua. Kalau kita besar semua ya besar semua juga tampilnya. Kalau kita kayak gini ya kayak gitu juga gitu.
Itu kalau di false. Kalau di true, pasti yang kecil pun akan ikutan besar. Kayak gitu ya. Dan itu sama ya. Kalau untuk background sama text color itu berlaku untuk text view juga. Cuma kalau text view itu nggak bisa background tint ya, langsung background doang. Kayak gini misalkan background dark blue kayak gitu ya. Background tint nggak bisa tuh kalau background tint. Bisanya background doang. Kalau teks dan yang lainnya itu kan. Color juga sama, text color bisa di dark blue. Itu berubah ya ke dark blue, kita perbesar. Nah, itu dark blue. Kemudian kalau untuk menebalkan misalkan kita perbesar dulu ya size-nya, misalkan text size. Ada text size namanya. Misalkan ubah ke 30 ya, 30 SP. Kalau font itu ya, text size itu harus pakai SP ya namanya. Kalau DP itu gak bisa ya. Pasti akan disarankan menggunakan SP. Kalau text size. Kemudian itu untuk memperbesarkan ya, untuk memperkecil ya tinggal kecilin aja, misalkan 9 itu kan kecil banget. 40 itu gede, 100 gede banget gitu ya. Nah, kita coba 30 aja. Ini kan untuk membesarkan. Untuk menebalkan juga bisa. Cari aja di sini bold. Bukan bold tapi style ya, text style. Nah, ini Android text style-nya bisa tambahin ke bold. Nah, ini bisa jadi bold. Atau bisa jadi italic juga, miring kayak gini. Kemudian yang lain itu di text style itu cuma ada normal doang ya. Kalau normal sih ya default kayak gini. Nah, gini juga bisa nih nambahin semuanya bold dan italic. Bold sekaligus italic gitu ya. Kalau bold doang kan kayak gini ya. Kalau sekaligus italic kayak gitu ya. Nah, bisa ya. Jadi bisa perpaduan gini juga. Nah, selanjutnya kita mau nambahin itu tuh. Misalkan kita punya teks panjang banget ya. Kita coba bikin teks panjangnya dulu ya di sini di string. Kita nyari teks panjangnya, kita gak usah ketik ulang ya, kita pakai lorem ipsum aja. Silahkan di Google aja misalkan lorem ipsum generator ya di Google. Nah, paling atas ini klik. Nah, kemudian ini tempat untuk bikin paragraf lorem ipsum gitu ya. Lorem ipsum itu bagi yang nggak tahu itu adalah teks dummy gitu ya, teks acak aja gitu. Kita mau bikin berapa paragraf misalkan 5 paragraf atau 9 paragraf atau 10 paragraf. Berkata juga bisa, misalkan 10 kata atau 1000 kata. Nah, kita bikin paragraf aja ya. Kita bikin 10 paragraf aja. Kemudian klik generate. Nah, maka di sini akan dibikinkan nih ya. Ada 10 paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Pas 10 paragraf. Kita kopikan saja dari awal sampai akhir. Kemudian ke Android Studio. Nah, di sini misalkan bikin string baru, namanya boleh paragraf aja. Nah, kita langsung saja paste di sini. Wah, panjang banget ya. Sangat-sangat panjang. Gak apa-apa gini aja. Kemudian kita tampilkan di
text view di sini. Nampilkannya ya tinggal ganti aja ininya ini. Stringnya ya, tag string dot slash paragraph. Wah, panjang banget ya ke bawah-bawahnya. Nah, ini kan terlalu panjang ya ke bawah-bawah. Gimana cara biar bisa di scroll? Ini kan nggak bisa di scroll ya tuh. Ini macet kayak gini. Nah, biar bisa di scroll, kita bungkus pakai yang namanya scroll view. Ya, jadi sebelum ini kita bikin scroll view dulu di atas, misalkan kayak gini. Scroll view, match, wrap. Nah, constraint-nya samain kayak yang bawah ya, yang ini nih, yang teksnya boleh kopas aja kayak gini. Nah, baru teksnya ke atasin. Nah, maka sekarang teksnya bisa di scroll. Nah, kayak gitu ya. Nah, kan bisa di scroll sekarang. Atau bisa juga dibungkus dulu pakai linear ya biasanya. Biasanya kan dipakai linear dulu. Jangan lupa kalau linear itu orientationnya harus di set. Karena kita scrollnya mau ke bawah jadi horizontal, baru ke teksnya. Nah, ini juga sama tuh bisa di scroll. Nah, ini kebesaran ya, kita kecilin aja teksnya. Nah, oh ini kan jadi gak berparagraf ya. Nah, untuk enternya, untuk di paragraf ini enternya itu gak bisa di enter kayak gini ya. Meskipun di enter banyak kayak gini, itu gak jadi paragraf ya di teksnya. Nah, untuk jadi paragraf itu harus namanya ada enter itu pakai slash terbalik n gitu ya. Itu enter. Ya, jadi kita lihat. Nah, udah ke enter cuma satu kali ya enternya. Jadi enter 2 kali itu slash n-nya 2 kayak gini ya. Buat 2 kayak gini sebelum paragraf berikutnya. Maka di sininya akan bikin paragraf tuh, ada enter 2 ya di sini. Nah, jadi setiap enter, setiap paragraf baru kalau di string ini harus pakai karakter slash kebalik sama n ya kayak gini. Silahkan ganti-ganti aja ya. Nah, seperti itu. Nah, maka akan jadi paragraf. Nah, agar ininya gak ke bawah gitu ya, kita ini kan sudah fix ya, ini ukuran tombol dan inputannya udah fix, jadi kita tinggal nambahin margin doang gitu. Nah, kurang ya, misalkan 140 deh. Kurang juga 180. Nah, sekarang bisa ya. Coba scroll ke bawah, scroll sampai akhir. Nah, ini akhirnya ya. Nah, kayak gitu ya. Nah, setelah itu kita coba si ID-nya ini, si edit tag-nya ini kasih ID. Misalkan edit text. Nah, ini kan tombol udah, ini udah. Kita mau nampilin ininya ini ya, teks inputan kita, coba ya. Nah, kita ke Kotlin-nya aja, main activity. Nah, kemarin kita udah bikin ya. Kita ubah-ubah aja, ininya hapus. Nah, ini
hapus aja lah dari awal ya, kayak gini. Kemudian bikin lagi file gitu, misalkan input edit text aja deh, edit text sama dengan fin view by id ya, jadi fin view by id, id-nya apa? Edit text. R dulu, id baru edit text. Kemudian yang kedua, file button apa tadi ya? Button klik ya. Button sama dengan fin view by id button klik. Nah, ini seharusnya udah betul ya edit text. Cuma ada error. Nah, ini tinggal di kayak kemarin aja ya. Kalau udah betul tapi masih IDE-nya masih nampilin error, tinggal di rebuild aja. Nah, kalau di rebuild kan udah berhasil nih ya, udah hilang errornya karena kan bukan kodenya yang error tapi IDE-nya gitu. Kemudian kita lanjut, button klik on klik set on klik listener, ganti pakai ini. Nah, gitu ya. Kemudian kita akan ngambil teks yang kita input di sini, masukkan ke dalam sebuah variabel. Kita misalkan file, masukkan ke teks misalkan ya, kita bikin teks aja, tipe datanya string. Kemudian dari mana? Dari edit text aja ya. Nah, gitu doang. Gak bisa ya. Oh, harus pakai imbuhan toString. Nah, biar ke konversi menjadi tipe datanya string gitu ya. Nah, ini adalah menjadi teks yang kita input di sini ya. Kemudian kita coba tampilkan ke TOAS ya. Untuk menampilkan dialog itu sebenarnya macam-macam ya. Ada dialog biasa, ada progress dialog, ada TOAS, ada juga snack bar ya. Kita coba satu-satu ya. Kita coba TOAS dulu. TOAS misalkan make text. Nah, konteksnya bisa get. Kemudian teksnya itu ya udah ambil aja di sini. Nah, kemudian lamanya, durasi lama muncul si TOAS-nya itu ada dua, ada long, ada short. Kalau long nah, kalau short itu pas klik cuma beberapa detik doang langsung hilang lagi. Kalau long itu bisa lebih lama dari short intinya ya. Nah, kita coba yang long aja. Kemudian jangan lupa jangan cuma gini doang, tapi tambahin show ya di akhirnya, show. Tuh, biar langsung muncul. Oke. Kita coba ya, kita coba jalankan aplikasinya pada emulator yang sudah kita buat juga di episode pertama. Kita buka emulatornya. Kita jalankan. Dan kita tunggu sampai terbuka. Oke, kita lanjut saja. Klik run atau segitiga hijau di atas ini supaya muncul aplikasinya di emulator. Nah, aplikasinya sudah terbuka ya di emulator. Kita perbesar. Nah, ini seperti yang tadi di layout, bisa di scroll ya, karena tadi kita bikin scroll view. Nah, bisa juga kita isi inputannya ya, yang bawah yang ini. Nah, kayak gitu ya. Jadi keren ya inputannya. Karena tadi stylenya filled ya. Misalkan kita tulis aja Trisna Sejati gitu. Nah, kalau kita klik di sini, maka tampil TOAS di bawah nih. Coba kembali ya biar kelihatan. Klik di sini. Nah, itu TOAS-nya kayak gini, Trisna Sejati ya. Itu namanya TOAS. Nah, kalau
lengthnya di sini kita pilih long, ininya pakai long. Nah di sini tampilnya lama gitu ya, tampil toas kayak gininya akan lebih lama. Ini kan sebentar ya karena short. Nah itu kalau pakai toas. Kalau misalkan kita pakai yang lain, misalkan kita mau pakai snack bar ya. Snack bar itu harus ada view ya, harus ada view utamanya. Jadi di sini di layoutnya kita tambahin ID dulu di constraint layoutnya, main layout. Kemudian ke sini seperti biasa kita tambahin file main layout, constraint layout. Nah kayak gini ya. Nah kemudian kalau mau bikinnya snack bar, tulis aja di sini snack bar Mac. Nah viewnya, nah itu view utamanya main layout aja. Kemudian teksnya, kemudian durasinya sama ya, ada durasi juga. Nah kalau di snack bar itu lengthnya atau durasinya itu ada 3 ya, ada long, short, sama indefinite. Kalau short itu sama kayak tadi ya, jadi tampilnya sebentar, tampil langsung hilang. Kalau long itu tampilnya lebih lama, tampil lama dulu, hilang. Kalau kalau indefinite itu ya, kalau yang ini itu tampilnya selamanya gitu. Jadi pas dia tampil ya udah tampil terus selamanya gitu. Jadi gak hilang-hilang. Ya gitu ya. Jadi silahkan disesuaikan aja mau indefinite mau indefinite atau long atau short ya. Kita coba yang long. Kemudian jangan lupa show ya, kayak gitu. Kita coba lagi ya di emulatornya, jalanin lagi. Nah itu tadi kalau toas ya. Kalau snack bar itu tampilnya kayak gini, misalkan teksnya sama ya, kayak gitu. Nah tampilnya itu akan seperti ini. Nah jadi beda ya toas sama snack bar, kayak gitu. Nah kemudian ada juga dialog. Kita buat juga ya dialog. Dialog itu kalau mau dialog itu kita bikin dulu buildernya ya. Kan kita file builder. Kemudian isinya adalah alert dialog .builder. Nah isinya pakai isi this aja. Oh ini enggak pakai, oh ini langsung sama dengan ya. Nah kayak gini. Kemudian di builder ini bisa dikasih set text atau set title. Titelnya itu adalah judul alertnya. Misalkan judulnya my app aja ya, kayak gini. Nah baru message-nya, set message-nya berupa teks yang kita inputkan nanti ya. Nah kemudian setelah itu kita juga bisa bikin tombol ya. Kalau di alert misalkan builder set positive button. Positive button itu posisinya di kanan, kalau negatif button itu di kiri. Kalau ada satu lagi sih neutral button itu di tengah ya posisinya. Kita pilih yang positif aja. Nah kemudian di sini kita bikin misalkan ini tutup misalkan. Kemudian barulah kita bikinnya ya. Jadi dialog koma which ya, kayak gini.
Nah, ini untuk menutup aja gitu ya. Jadi pas diklik itu dialognya ke dismiss gitu ya. Nah, kemudian ini kan udah. Nah, itu belum bisa muncul ya. Kita harus dialognya harus di-create dulu. Cara nge-create di codingannya ya tinggal bikin lagi aja file dialog sama dengan builder yang tadi .create. Kalau sudah di-create, dialognya yang ini baru di-show kayak gitu ya. Kita coba ya, kita coba dulu. Kita coba di emulatornya. Jalankan kembali. Kita coba yang pakai dialog ini ya, namanya alert dialog. Kita coba isi teksnya misalkan sama Trisna Sejati lagi. Kemudian kita coba klik di sininya. Nah, maka tampilannya akan kayak gini ya. Jadi di atas itu ada title-nya, kemudian ada isi message-nya yang kita tulis tadi, kemudian di sini ada tombol tutupnya. Kalau diklik tutup, ya hilang dialognya gitu ya. Karena kita tadi ngodingnya dialog.dismiss gitu kalau di klik si positif buttonnya. Nah, oke kan? Oke dong, mantep. Nah, itulah pembahasan tentang user interface dasar, yaitu yang berada di episode kedua dari Kotlin Android Studio dasar ya. Nah, segitu saja video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa tunggu episode berikutnya hanya di Trisna Sejati. Sampai jumpa.